Assalamualaikum. Ganti video ini. Ulang. Jangan ngobrol. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Pada pelajaran pagi hari ini kita akan membahas materi tentang tema kehidupan dan aturan di sekitar kita dengan subtema norma dan lingkungan sehat di sekitar kita. Nah, materi pada pagi hari ini mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama, IPA, Bahasa Indonesia, dan PKN. IPA memahami hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Bahasa Indonesia memahami teks melalui membaca dan memperkaya kosakata tentang lingkungan. Kemudian yang ketiga, PKN memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat serta di lingkungan sekolah. Yang pertama, kita akan memasuki materi tentang lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi kehidupan makhluk hidup tersebut. Lingkungan dapat berupa rumah, sekolah, halaman, taman, sungai, dan tempat-tempat lain yang sering kita gunakan untuk beraktivitas. Lingkungan yang baik akan membuat manusia hidup nyaman, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Sebaliknya, lingkungan yang buruk dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Nah, jadi lingkungan itu segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Contohnya tadi apa? Lingkungan, contoh lingkungan. Rumah, sekolah, halaman, taman, dan sungai. Lingkungan yang baik membuat manusia hidup nyaman, damai, sehat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Kalau lingkungan yang buruk dapat menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit dan mendapat berbagai gangguan kesehatan. Ngapain? Nggak mainan. Yang kedua, ciri-ciri lingkungan sehat.
Lingkungan sehat memiliki beberapa ciri. Yang pertama, bersih dari sampah. Bagaimana caranya bersih dari sampah? Ayo contohnya, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, udara bersih dan sehat. Contoh dari udara bersih dan sehat itu akan membuat kita merasa nyaman untuk bernapas. Apa yang menyebabkan polusi udara? Ada yang tahu tidak? Asap kendaraan, asap dari bakaran. Kemudian yang ketiga, air bersih. Air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan minum harus jernih dan tidak tercemar. Kemudian banyak tumbuhan, pepohonan, dan tanaman membantu menghasilkan oksigen sehingga udara menjadi lebih segar. Nah, jadi banyak pohon itu membantu menghasilkan oksigen. Kalau pohon-pohonan itu ditebang, tidak akan ada oksigen. Yang selanjutnya, saluran air lancar, got atau selokan yang tidak tersumbat sehingga air tidak tergenang. Jadi saluran air lancar itu adalah salah satu ciri-ciri lingkungan sehat. Kemudian yang selanjutnya, ciri-ciri lingkungan tidak sehat. Lingkungan tidak sehat memiliki tanda-tanda sebagai berikut. Banyak sampah berserakan, contohnya udara berbau tidak sedap, air keruh dan kotor, banyak lalat dan nyamuk, selokan tersumbat, lingkungan terlihat kumuh. Kemudian manfaat lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu memiliki banyak manfaat. Ada yang tahu contohnya? Ayo, ada yang tahu tidak? Tubuh menjadi sehat, terhindar dari penyakit. Belajarnya kalau lingkungan sehat nyaman tidak? Nyaman. Kemudian udara terasa segar dan lingkungan tampak indah. Cara menjaga lingkungan tetap sehat bagaimana? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau di sekolah, contohnya menyapu halaman sekolah dan dalam kelas, membersihkan selokan, menanam tanaman, menghemat penggunaan air itu juga adalah salah satu contoh dari menjaga lingkungan tetap sehat. Kemudian materi selanjutnya tentang norma dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah aturan yang menjadi pedoman dalam bertingkah laku agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Norma mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain serta menghormati hak dan kewajiban setiap orang. Nah, norma itu apa tadi? Aturan yang menjadi pedoman dan bertingkah laku agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan nyaman. Kemudian ada aturan. Aturan itu adalah ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua orang. Apa aturan itu apa? Ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua orang.
aturan itu dibuat agar kenapa sih? Agar menjadi tertib dan teratur. Manfaat mematuhi aturan. Ayo, ada yang tahu tidak contohnya? Manfaatnya menaati aturan. Hidup menjadi tertib, menciptakan rasa aman, menumbuhkan sikap disiplin, dan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau contoh aturan di rumah, ayo, ada yang tahu tidak? Bersih-bersih, menyapu, memasak, mencuci piring, mencuci pakaian, bangun pagi tepat waktu, merapikan tempat tidur, sholat, mengucap salam saat masuk rumah. Kalau contoh aturan di sekolah, menyapu halaman sekolah, kemudian menyapu ruangan, mengerjakan tugas, datang tepat waktu, menghormati guru dan teman. Kemudian yang terakhir ada materi tentang kosakata. Kosakata adalah kumpulan kata yang ditentukan dan digunakan seseorang dalam berbicara maupun menulis. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin mudah seseorang memahami bacaan dan menyampaikan pendapat. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang imbuhanme. Imbuhanme adalah awalan yang biasa digunakan untuk menunjukkan suatu tindakan atau pekerjaan. Nah, di sini ada teks bacaan. Halo. Di sini ada teks bacaan. Nanti 2 orang 1 dibaca teks bacaannya, kemudian garis bawahi kata yang berimbuhan me dan ber ya. Iya, 2. 1 orang 2. 1 orang 2. 2 orang. Coba.
lagi cari di materi ini? Sudah semua? Dikumpul, dikumpul. Kalau sudah, duduk di tempatnya masing-masing. Setelah ini, kalian akan mengerjakan LKPD. Sudah selesai? Kalau sudah, dikumpul. Jangan ribut, jangan ribut, jangan mainan. Sudah semua? Perhatikan. Jadi kesimpulan materi pada hari ini adalah lingkungan sehat ditandai dengan kebersihan, udara segar, air bersih, dan bebas sampah. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama. Norma dan aturan membantu menciptakan kehidupan yang tertib dan nyaman. Kemudian, sikap sopan santun kepada guru, teman, dan orang tua harus diterapkan setiap hari. Imbuhan me dan ber digunakan untuk membentuk kata kerja yang menunjukkan suatu kegiatan dan tindakan. Mematuhi aturan di rumah dan di sekolah akan menciptakan lingkungan aman, nyaman, dan harmonis.
Materi pada pagi hari ini sudah selesai. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.